Oke kawan, ternyata gua keterima kuliah. Ya akhirnya gua kuliah gitu. Gua sengaja sih sebenarnya bikin video dua video. Yang alasan pertama kenapa gua nggak mau kuliah, terus video kedua emang gua akhirnya keterima kuliah, dan alasan kenapa gua akhirnya memutuskan untuk kuliah gitu. Ya lagi-lagi selamat datang kawan. Kali ini gua bakalan ceritain tentang diri gua lagi. Gua bakal yeping lagi gitu. Jadi lo tinggal denger aja, matiin HP lo, ngedengerin omongan gua doang, ocehan gua doang. Atau mungkin kalian tidak ingin menyita waktu kalian yang sangat berharga, silahkan skip video ini juga nggak apa-apa, karena gua upload video ini cuman buat kesenangan pribadi gua doang aja gitu. Oke, jadi sebenarnya gua keterima kuliahnya ini udah agak lama ya, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Gua keterima di kuliah swasta, tapi gua nggak bakal ceritain detail kuliah gua di mana. Ntar juga kalian ujung-ujungnya pasti bakal tahu sendiri gitu kan. Kuliahnya swasta, gua daftar mandiri dan dapat beasiswa 60%. Tapi ceritanya unik banget gitu. Gua tuh iseng coy, bener-bener iseng. Paginya daftar, sorenya tiba-tiba langsung keterima gitu. Gue nggak nyangka gitu loh. Gue pikir ya masih kayak ada seleksinya. Gue pikir kayak masih ada kemungkinan besar gue nggak diterimanya gitu kan ya. Karena kan gue daftarnya telat gitu loh. Bukan telat sih, sebenarnya pendaftarannya masih dibuka sampai akhir Agustus ini. Cuman ya gue nggak nyangka aja kok bisa gue diterima kuliah gitu loh. Padahal sebenarnya niatan awal gue, seperti di video sebelumnya, gue tuh memang bener-bener nggak ada niatan kuliah sama sekali. Ya karena alasan-alasan sebelumnya bukan berarti gue nggak niat belajar, bukan berarti gue apa, tapi ya itu ada 3 alasan. Yang pertama karena emang gue melewatkan kesempatannya, yang kedua karena gue emang nggak ada biayanya, yang ketiga ya karena gue belum siap secara mental gitu kan. Karena dari pengalaman gue SMK, gue mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di jurusan produksi film gitu loh. Sedangkan cita-cita gue tuh memang bener-bener sudah terfokuskan ke produksi film gitu. Gue ini sudah menemukan mimpi gue bahkan dari gue SMP gitu. Sebenarnya dari kecil, bahkan dari kecil gue tuh udah ketahuan kalau misalnya gue tuh suka konten, gue tuh suka bikin video sendiri gitu. Dikit-dikit gue bikin video, dikit-dikit gue ngedit gitu kan. Gue suka bercerita, gue suka nulis cerita. Ya akhirnya kesampaian kan. Gue nulis beberapa buku di sini walaupun cerpen, terus juga akhirnya gue punya banyak film yang udah gue rilis, walaupun memang filmnya jelek-jelek semua, gue akuin. Bahkan gue sendiri nggak ada nilai kasih rating film yang gue buat sendiri itu di atas 3/10 gitu. Walaupun production house lain ngerating film gue 7/10, walaupun orang lain kayak guru-guru gue nilainya 8/10, 9/10, teman-teman gue rating ada 10/10, tetap aja di gue itu adalah nilai yang bener-bener gila, tinggi banget gitu loh. Apakah ini standar film yang ada untuk saat ini gitu kan? Sedangkan gue sendiri bener-bener suka nonton film-film luar, film-film Indonesia aja yang zaman sekarang bahkan jauh kualitasnya lebih bagus daripada film yang pernah gue bikin gitu kan. Makanya gue tuh butuh banyak banget waktu untuk berkembang. Gue butuh banyak waktu untuk belajar, dan harusnya gue tuh mau kuliah gitu. Bahkan gue tuh udah kepikiran dari awal gue masuk SMK, gue tuh niat kuliah langsung di luar negeri gitu. Karena dari awal tuh, bukan dari awal sih, dari awal tuh gue ngebayangin ya apakah ide-ide gue untuk ngebuat film itu bakalan nyambung sama orang-orang yang ada di Indonesia. Ini bukannya gue ngejek, tapi ini kejadian, bener-bener kejadian. Ya ada pada saat ini gitu loh. Gue lulus SMK, gue tuh mikir apakah gue akan melanjutkan cita-cita ini karena nggak sesuai. Tapi untungnya gue meditasi bukan sih bahasanya. Gue ngobrol-ngobrol sama salah satu produser dari production house yang ada di daerah Malang gitu. Gue ngobrol sama beliau yang dimana inti yang pengen gue ambil dari percakapan itu adalah, lu kalau misalnya emang mau kuliah film, lu kuliahnya di luar negeri gitu. Karena pemikiran orang-orang industri film, industri kreatif di Indonesia itu tuh nggak sejalan sama pemikiran lu, alias pemikiran gua. Kenapa demikian? Karena genre yang bener-bener gua suka itu adalah sci-fi, action, medieval, kok medieval sih? Apa sih? Gue lupa lagi namanya. Fantasi yang bener-bener itu tuh adalah genre-genre yang di luar rata-rata orang Indonesia pengen gitu. Ya kita ambil contoh film simpelnya aja, kayak franchise-nya dari Bumi Langit, franchise superhero-nya Bumi Langit aja sekarang bangkrut kan, gara-gara emang sepi peminat gitu. Sepi peminat, nggak ada yang mau nonton, nggak balik modal, akhirnya nggak dilanjutin filmnya gitu loh. Nah itu kenapa mungkin ide-ide gue tuh banyak ditolak gitu, bahkan sama teman-teman gue sendiri kan. Ya lu lihat aja lah film gue di YouTube channel gue sendiri, gue bahkan malu gitu, jujur aja malu gitu kalau misalnya bukan buat personal branding gitu. Karena gue memaksakan CGI seadanya, gue memaksakan visual effect seadanya, gue memaksakan dengan alat seadanya, tapi eksekusinya tuh tidak pas gitu. Jadi tingkatan level kemauan gue udah selangit, tapi tingkat eksekusinya masih dalam kubur gitu loh, masih dalam kuburan gitu kan. Jadinya jomplang parah, sehingga
sehingga gue tuh tidak merasa puas gitu. Bahkan nilai gue 3/10 tuh cuman karena apa? Cuman karena gue mikir bahwasannya gue tuh berani doang, udah gitu doang. Gue mikir 3 itu adalah dari segi keberanian gue aja. Kalau misalnya dari segi eksekusi sound, audio, visual, jelek mampus gitu kan. Walaupun ya gue terbukti menang cerpen tingkat nasional yang dimana gue bertanding dengan seluruh penulis yang ada di seluruh dunia gitu. Walaupun gue juara 1, tetap aja gue akuin kalau misalnya penulisan gue tuh masih banyak yang kurang, masih banyak yang cacatnya gitu, masih banyak yang perlu gue pelajarin. Akhirnya ya gue bener-bener butuh kuliah. Nah gitu. Tapi alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk kuliah adalah bukan karena hal yang tadi gue ceritakan gitu, bukan. Di video sebelumnya kalau misalnya kalian udah tonton, di situ kan gue ngomong kalau misalnya alasan gue nggak mau kuliah karena gue pengen kerja dan ngerapihin personal branding kan. Gue mikir gue cari duit dulu lah, atau ntar biar kuliahnya gue bisa biaya untuk sendiri gitu. Lebih bagus kalau misalnya gue keterima beasiswa di luar negeri, malah lebih enak gitu kan. Tujuan gue bisa langsung kecapai tanpa gue kuliah di Indonesia terlebih dahulu gitu. Nah tapi tiba-tiba pemikiran gue berubah. Kenapa? Karena gue tidak bisa memaksimalkan potensi yang gue ada gitu, yang diberikan kesempatan oleh orang tua gue gitu kan. Ini gue kuliah nggak kuliah itu bukan atas kemauannya orang tua gue. Orang tua gue tuh bener-bener support gue apapun keputusan yang gue mau gitu. Gue mau kuliah silahkan, nggak mau kuliah silahkan, mau kerja silahkan, mau tinggal di kota manapun silahkan gitu kan. Nah makanya sekarang ini gue tinggal sendirian nih. Orang tua gue jauh di Lampung, gue tinggal di Malang sendirian bos gitu kan. Walaupun memang ada uti gue di dekat-dekat daerah sini gitu, tapi tetap aja orang tua gue jauh gitu kan. Gue juga jarang ketemu uti gue gitu karena memang gue jujur aja ya, bukannya sosokan sibuk, tapi lu cobain sendiri deh bikin konten sesimpel ini aja tuh lu tuh pasti bakal pusing nulis naskahnya, tulis skripnya atau editingnya gitu. Nah berbeda kan sekarang gue udah mulai sedikit berkembang lah, dimana gue bikin video kayak gini udah nggak butuh skrip lagi. Gue cuman mikir apa yang bakal gue omongin, terus juga ngeditnya gue tinggal ngalir aja, tapi tetap aja butuh waktu. Karena itu alasan kenapa gue tuh jarang ketemu sama uti gue. Bukannya gue sok sibuk apa gimana, tapi memang waktu gue tuh banyak tersita di rumah gitu kan. Nah, alasan kenapa gue mau kuliah itu adalah yaitu karena yang harusnya gue mikir gue udah bisa dapat duit sendiri, yang harusnya gue mikir hidup gue nih bakal rapih, bakal tersusun rapih gitu. Memang ada progresnya, tapi progresnya itu lambat banget, nggak sesuai apa yang gue harapkan. Pada akhirnya ya di saat umi gue ngobrol-ngobrol masalah kuliah gitu kan, karena memang tahun depan gue niat kuliah, akhirnya gue ikut kelas beasiswa, gue nyari info-info kuliah ini segala macam, maksudnya plan A, plan B, plan C gitu kan ya. Kalau misalnya plan A gue nggak keterima beasiswa di luar negeri, gue lanjut entah kuliah di Indonesia tapi di mana, jurusannya apa ini segala macam kan. Nah gue sempat nyari-nyari kuliah dan nggak sengaja sebenarnya udah ada omong-omongan sama umi gue, ada namanya kampus swasta yang ada di Jakarta. Ntar kalian bakal tahu sendiri juga gue bakal kuliah di mana, tapi nggak bakal gue ceritain di sini. Yang dimana itu jurusannya adalah kajian film. Memang dia kerja sama bukan salah satu, banyak bahkan stasiun TV ada, platform streaming ada gitu, platform belanja juga ada. Yang kemarin setelah gue wawancara sama para dosennya gitu kan, para guru-gurunya itu, di situ gue langsung wawancara, langsung diterima. Itu gue tahu gitu loh program apa aja yang mereka punya ini segala macem. Ya akhirnya gue mikir lah, oke Mi, kalau misalnya aku bisa daftar, masih bisa daftar, ya aku bakal daftar. Tapi di situ gue udah putus harapan kan, nggak mungkin Agustus masih ada pendaftaran kuliah yang masih dibuka dong. Lah nggak taunya sampai akhir Agustus ini pun ini pendaftaran masih buka gitu loh. Ini pendaftaran masih buka gitu kan. Ya udah akhirnya gue iseng lah, gue tanya ke umi gue, udah Mi daftar. Ya udah pas besoknya paginya daftar, siangnya wawancara, sorenya keterima gitu ya. Siapa sangka kan. Dan ya jadi alasan gue kuliah adalah karena gue pengen mencari wadah gitu. Gue nggak sesuai harapan gue pengen berkembang sendiri tapi ternyata tidak sesuai harapan, dan ada kesempatan gue bisa kuliah walaupun swasta gitu kan. Bukannya berarti meremehkan swasta ya, tapi ya kalian tahu sendiri lah ya perbedaan swasta sama negeri itu seperti apa. Tapi gue tetap maksain gitu karena bener-bener gue mencari wadah, gue mencari bimbingan, gue mencari ilmu di situ gitu loh. Walaupun yang memang alasan kedua gue di video sebelumnya yang gue bilang kalau misalnya gue takut nggak ada uang, entah itu dari project-projectannya, entah itu sesimpel makannya ini segala macam, biaya bensin apa ini segala macam. Apalagi gue tinggal di Jakarta ntar kan gitu, gue ngekos, ya tahu sendirilah harga kos-kosan di sana, harga biaya hidup di sana beda coy daripada Malang masih murah gila. Apalagi daerahnya daerah Kepanjen yang memang bener-bener murah banget di sini gitu loh. Dan ya mudah-mudahan gue bisa lah kuliah dengan baik dan benar gitu kayak. Terharu enggak sih, gue malah mikir kayak kok bisa ya hidup gue tuh dikit-dikit berubah drastis. Gue tuh nggak nyangka gue udah bisa segede ini sekarang.
umur gue masih 18 tahun, kalian pasti nggak percaya umur gue masih 18. Umur gue masih 18 tahun, tapi dari kecil gue tuh udah pindah-pindah kota buat gue tinggal, banyak banget masalah hidup yang gue alamin gitu ya, bukannya gue lebay apa gimana, tapi jujur-jujuran aja gitu loh. Dan sekarang gue nggak nyangka kok tiba-tiba bisa gue kuliah, yang padahal niatnya gue tahun depan kuliah, dan gue juga nggak ada niatan kuliah di Indonesia sebenarnya gitu loh, apalagi untuk jurusan film gitu. Nah tapi untuk jurusan yang kali ini juga adalah jurusan kajian film, yang dimana ntar setelah gue wawancara sama dosennya, maksudnya beliau mewawancarai gue gitu kan, tanya jawab apa tentang gue pribadi, gue nanya balik tentang kuliahnya gimana, ya beliau ngomong kalau misalnya kajian film ini lebih ke arah berteori tentang film, memahami film, struktur film seperti itu. Ya gue, ini bagus dong, apalagi kan gue suka review film di channel gue sendiri yang ini kan gitu ya. Mungkin ini adalah bener-bener kesempatan gue dimana gue bisa menemukan wadah yang bener-bener tepat ya, semoga saja gitu loh. Walaupun nanti memang kuliahnya nggak sesuai harapan, ya gue bakal tetap lanjutin selesai sampai S1 gitu. S2 nya mungkin gue baru ngejar di luar negeri, sekalian mencari pengalaman di luar negeri sana gitu. Setidaknya ya gue nggak terlalu kaget lah, setidaknya gue udah kuliah S1 dulu di Indonesia, masih nyari aman dulu, masih nyari relasi di Indonesia dulu, masih nyari pengalaman di Indonesia, baru S2-nya gue keluar negeri gitu. Dan kenapa gue pakai sarung? Sebenarnya gue syuting di hari yang sama, tapi gue malas ganti baju, akhirnya gue pakai sarung. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini, dan kalau misalnya kalian ada opini lain silahkan tuliskan opini kalian dalam komentar. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain silahkan tuliskan juga, atau mungkin pengen kritik gue, ada argumentasi lain silahkan, nggak apa-apa gitu. Dan ya langsung saja terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.